Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Di video kali ini, saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Syafira SEAK MSI. Materi yang akan disampaikan yaitu akuntansi dengan angkat salam. Akuntansi dengan angkat salam itu seperti apa? Skema atau mekanismenya seperti apa? Contoh transaksinya bagaimana? Dan pengungkapan dan penyajiannya dalam laporan keuangan itu seperti apa? Baik, langsung saja disimak videonya ya. Yang pertama ini ada pengertian dari akad salam. Apa sih akad salam? Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan. Karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Jadi maksud dari akad salam tersebut ini, ketika kita ingin membeli suatu barang, jadi kita harus membayar barang tersebut di awal. Kemudian barang tersebut dapat kita terima di kemudian hari. Nah, kemudian akad salam ini biasanya digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Jadi biasanya ini akad salam digunakan untuk membeli hasil pertanian seperti jagung, gandum, ubi yang memerlukan waktu dalam melakukan produksi barang tersebut. Kemudian ada yang namanya salam paralel. Apa sih salam paralel itu? Salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini maksudnya itu dalam eh, dua transaksi salam. Jadi transaksi salam yang pertama itu antara nasabah dengan bank dan kemudian transaksi salam yang kedua itu antara bank dengan pemasok dari barang tersebut. Nah, selanjutnya ada pengertian akad salam menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau yang sering disebut dengan PSAK nomor 103. Nah, salam adalah akad jual beli muslam fi'ih yang bisa disebut dengan barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh muslam ilaihi yaitu penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja karakteristik akuntansi salam. Dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam, dijelaskan karakteristik salam adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam satu transaksi salam, tetapi jika bank syariah bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini dapat disebut sebagai salam paralel. Yang kedua, salam paralel dapat dilakukan dengan syarat yang pertama, akad antar bank syariah dan produsen terpisah dari akad antar bank syariah sebagai penjual dan pembeli akhir. Yang kedua, kedua akad tidak saling bergantungan atau ta'aluk. Nah, karakteristik yang ketiga adalah spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Keuntungan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal ini, bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan. Yang keempat, barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirim salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Yang kelima, alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang, atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Dan yang terakhir, transaksi salam dilakukan karena berniat memberikan modal kerja atau terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual memproduksi barangnya. Barang yang dipesan melalui spesifikasi khusus atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan menggunakan skema salam. Skema transaksi salam potensial dikembangkan di Indonesia untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian. Keuntungan skema salam antara lain untuk pihak-pihak berikut ini. Yang pertama petani, yang kedua pemerintah, yang ketiga pengusaha, dan yang keempat bank syariah. Selanjutnya yang pertama yaitu bagi petani, skema salam dengan pembayaran di muka akan sangat membantu petani dalam membiayai kebutuhan petani dalam memproduksi barang pertanian. Dengan demikian, petani memiliki kesempatan dan dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksinya agar dapat menghasilkan produk pertanian yang lebih banyak sehingga di samping untuk diserahkan kepada pembeli sebanyak yang telah ditentukan, juga dapat digunakan untuk diri sendiri atau dijual kepada pihak lain. Lalu yang kedua bagi pemerintah. Penggunaan skema salam dengan ciri pembayaran di muka akan dapat mempercepat pencapaian target-target pemerintah dalam meningkatkan cadangan pengadaan produk pertanian. Skema ini dipandang dapat mengantisipasi keengganan petani menjual produknya kepada pemerintah selama ini, baik karena telah terbiasa menjual kepada tengkulak atau pedagang besar. Keuntungan lainnya bagi pemerintah ialah dengan tercapainya target cadangan pengadaan produk pertanian dengan dana yang terjangkau, maka akan mempercepat peran pemerintah dalam ekspor produk pertanian ke luar negeri yang belakangan ini mengalami kenaikan harga. Lalu yang ketiga, bagi pengusaha. Penggunaan skema salam bagi pengusaha berpotensi meningkatkan efisiensi dan nilai penjualan penggunaan produk pertanian. Pengusaha dalam hal ini berperan sebagai penjual produk pertanian, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor. Akan dapat memiliki produk pertanian dari petani dengan harga yang relatif rendah dibanding dengan harga pasar meningkat pembayaran yang dilakukan di muka. Adanya harga pembelian yang relatif lebih murah tersebut akan memberikan keuntungan bagi pengusaha untuk memperoleh margin yang menarik. Keuntungan lain bagi pengusaha adalah adanya kepastian memperoleh barang yang diinginkan, sehingga tidak perlu khawatir atas persaingan mendapatkan barang saat panen dengan pengusaha lain. Lalu yang terakhir yaitu bagi bank syariah. Skema salam pada dasarnya sangat menguntungkan bagi bank syariah, mengingat pembeli sudah menyerahkan uang di muka terlebih dahulu. Dengan demikian, risiko kegagalan membayar utang tidak ada sama sekali. Walau transaksi ini menimbulkan risiko baru, yaitu kegagalan menyerahkan barang dengan pengalaman dan jaringan petani yang dimiliki bank, risiko ini mestinya tidak sulit untuk diatasi oleh bank syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan rukun transaksi salam. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu menurut kaidah umum, jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena barangnya tidak ada ketika akad. Akan tetapi, syara' memperbolehkan dengan menggunakan lafal as-salam dan as-salaf. Selanjutnya, adapun rukun jual beli salam menurut jumhur ulama selain Hanafiyah terdiri atas yang pertama, akid, yaitu pembeli atau al-muslim atau Rabbus Salam dan penjual atau al-muslam ilaih. Akid terdiri atas pembeli dan penjual. Kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan memiliki kemampuan yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenisnya. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Yang kedua, ma'qud alaih, yaitu muslam fi, barang yang sedang dipesan, dan harga atau modal salam. Ros al-mal as-salam. Hukum objek akad transaksi jual beli salam meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang salam, beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah: yang pertama, harus jelas spesifiknya. Yang kedua, penyerahannya dilakukan kemudian. Yang ketiga,
Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Kelima, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan. Yang keenam, memerlukan proses pengiriman setelah akad disepakati. Yang ketujuh, barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal. Yang ketiga, sikhat, yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul salam merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak. Dengan cara penawaran dari penjual dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli, seperti pelepasan, perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat, tindakan maupun tulisan, tergantung pada praktek yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keriduan satu pihak untuk penjual barang salam dan pihak pembeli barang salam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis dan alur transaksi salam sebagai penjual, pembeli, dan paralel. Sudah bisa dilihat, berikut ini adalah gambar dari bagan alur transaksi salam. Berdasarkan gambar ini, alur transaksi salam dilakukan dengan yang pertama yaitu negosiasi akad salam. Negosiasi ini berupa persetujuan atau kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi salam yang nantinya akan dilaksanakan. Pada alur yang kedua yaitu melakukan pembayaran. Nantinya setelah akad disepakati, pembeli akan melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Yang ketiga, pada transaksi salam, penjual mulai melakukan produksi atau melakukan tahapan penanaman produk yang diinginkan pembeli. Setelah produk dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal pembayaran atau penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Adapun transaksi salam paralel yang biasa dilakukan oleh penjual atau bank syariah yang tidak memproduksi sendiri produk salam. Setelah menyepakati kontrak salam dan menerima dana dari nasabah salam, selanjutnya secara terpisah membuat akad salam dengan petani sebagai produsen salam. Selanjutnya, pada bagian yang keempat yaitu melakukan pembayaran. Setelah menyepakati transaksi salam kedua tersebut, bank langsung melakukan pembayaran kepada petani sebagai produsen produk salam. Kemudian yang kelima yaitu mengirim barang. Setelah melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu, nantinya berdasarkan kesepakatan dengan bank, petani sebagai produsen produk salam mengirim produk salam kepada petani sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, alur transaksi yang terakhir yaitu mengirim dokumen. Pada alur ini nantinya bank menerima dokumen penyerahan produk salam dari petani sebagai produsen produk salam. Ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi sebagai penjual dan pembeli dalam akad salam. Selanjutnya, salam merupakan akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual, dan pelunasan dilakukan oleh pembeli pada syarat akad yang telah disepakati. Nah, pembeli di sini disebut muslim fi'i, sedangkan penjual itu di sini dalam akad salam disebut sebagai muslim ilahi. Selanjutnya, akuntansi untuk penjual.
Dalam akuntansi untuk penjual ini terdapat kewajiban salam yang diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Nah, dalam akad ini penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Dalam transaksinya ini, penjual mengungkapkan terdapat 3 jenis pengungkapan, diantaranya yaitu piutang salam kepada produsen, di mana ini bersifat salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya, jenis dan kuantitas barang pasar dan pengungkapan lainnya sesuai dengan PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Dan selanjutnya, dalam akuntansi untuk penjual ini terdapat akun yang digunakan untuk menjurnal. Yang pertama yaitu ada akun laporan posisi keuangan atau neraca, di mana terdapat 3 yaitu hutang salam atau kewajiban salam, persediaan atau aset salam, dan hutang kepada lembaga keuangan syariah. Dan akun-akun yang digunakan untuk laporan laba rugi yaitu keuntungan penyerahan aktiva, kerugian penyerahan aktiva, kerugian salam, dan keuntungan salam. Selanjutnya mengenai akuntansi untuk pembeli. Dalam akuntansi untuk pembeli ini terdapat piutang salam yang diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan dan dialihkan kepada penjual. Dalam akad salam ini, pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam, dan dana yang diterima oleh pembeli diakui sebagai dana kebajikan. Dalam akuntansi untuk pembeli ini terdapat 3 hal yang diungkapkan, yaitu besarnya modal usaha salam yang baik yang dibiayai sendiri maupun dibiayai secara bersama oleh pihak. Selanjutnya, jenis dan kuantitas barang pesanan dan pengungkapan lainnya sesuai dengan PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Di mana pengungkapan itu sama halnya dengan akuntansi untuk penjual. Dan akun yang digunakan pada akuntansi pembeli ini pada saat laporan posisi keuangan terdapat 3. Yang pertama yaitu piutang salam, persediaan atau aset salam, piutang kepada petani. Dan akun yang digunakan untuk laporan laba rugi yaitu mengenai keuntungan penyerahan aset salam dan kerugian penyerahan aset salam. Baik, ini dia selanjutnya ada contoh kasus transaksi salam. Pada transaksi pertama, PT Amanah Sejahtera membutuhkan 150 ton biji padi untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 1 Januari 2017, PT Amanah Sejahtera melakukan pembelian padi dengan skema salam kepada Bank Syariah Indonesia. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut. Spesifikasi barang biji padi dengan kualitas nomor 1, kuantitasnya sebanyak 150 ton, harga 1.500.000.000 dengan harga 1 tonnya yaitu 10 juta. Waktu penyerahan 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 75 ton pada tanggal 2 Maret dan 2 Juni 2017. Syarat pembayaran dilunasi pada saat akad ditandatangani. Transaksi yang kedua, untuk pengadaan produk salam sebagaimana diingatkan oleh PT Amanah Sejahtera, Bank Syariah selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2017 mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung dalam KUD Sukamaju dengan kesepakatan sebagai berikut. Spesifikasi barang biji padi dengan kualitas nomor 1, kuantitasnya sebanyak 150 ton, harganya 1.275.000.000 dengan 1 tonnya seharga 8.500.000. Penyerahan modal uang tunai sejumlah 1.275.000.000. Waktu penyerahan barang 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 75 ton pada tanggal 1 Maret dan 1 Juni 2017. Agunan, tanah dan kendaraan senilai 750 juta. Syarat pembayaran dilunasi pada saat akad ditandatangani dan ada denda dengan kegagalan penyerahan karena kelalaian atau kesengajaan 2% dari nilai produk yang belum diserahkan. Jadi untuk transaksi pertama ini, si PT Amanah Sejahtera sebagai pembeli memesan kepada Bank Syariah sebagai penjual untuk membeli biji padi. Nah, sedangkan di transaksi kedua ini, Bank Syariah sebagai pembeli ingin membeli biji padinya kepada
KUD Sukamaju sebagai pemasok atau penjual si biji padi. Ini untuk transaksi-transaksi dan jurnalnya. Penerimaan dana dari nasabah pembeli, jadi dari PT Amanah Sejahtera ngasih uang ke Bank Syariah. Pada saat akad disepakati, pembeli disyaratkan untuk sudah membayar produk salam secara lunas. Berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 17 disebutkan bahwa kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha sebesar modal usaha salam yang diterima. Berdasarkan kasus tersebut, pada saat Bank Syariah melakukan akad salam dengan PT Amanah Sejahtera dan menerima dana salam, maka jurnal transaksi yang dicatat pada Bank Syariah yaitu kas atau rekening nasabah pembeli PT Amanah Sejahtera di debit dan utang salam pada kredit. Jadi si Bank Syariah punya utang kepada si PT Amanah Sejahtera gitu sebesar masing-masing 1.500.000.000 rupiah. Terus pada penyerahan modal dari Bank Syariah kepada pemasok atau petani. Berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 11 disebutkan bahwa piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Semisalkan pada 6 Januari, Bank Syariah menyerahkan modal berupa uang tunai sebesar 1.275.000.000 ke rekening KUD di bank. Maka jurnal saat penyerahan modal salam oleh Bank Syariah kepada KUD adalah piutang salam di debit dan kas atau rekening nasabah penjual KUD Sukamaju sebesar 1.275.000.000. Jadi Bank Syariah ini nambah piutangnya karena kan mesen barang, jadi barang itu belum ada. Lalu ada penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 16 disebutkan bahwa barang pesanan yang diterima diakui sebagai persediaan. Adapun waktu penerimaan produk salam dari pemasok atau petani dilakukan sesuai dengan tanggal kesepakatan. Pada saat penerimaan produk salam sangat mungkin terjadi perbedaan antara kualitas dan nilai wajar barang dengan kualitas dan nilai kontrak. Perbedaan tersebut antara lain kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. Kualitas barang lebih rendah dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak. Dan yang terakhir, kualitas barang dan nilai wajar barang lebih tinggi dari nilai kontrak. Berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 13A, disebutkan bahwa jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati. Misalkan pada tanggal 1 Maret dan 1 Juni 2017, KUD Sukamaju menyerahkan masing-masing 75 ton biji padi kualitas nomor 1 sebagaimana disepakati dalam perjanjian salam. Adapun nilai wajar produk tersebut pada saat penyerahan sama dengan nilai kontrak yaitu 637.500. Ini dari 75 ton dikali 8.500. Jurnal untuk saat penyerahan produk salam dari KUD ke bank adalah persediaan produk salam di debit dan piutang salam di kredit sebesar 637.500. Dan untuk pada tanggal 1 Juni juga seperti itu. Persediaan produk di debit piutang salam di kredit sebesar 637.500. Nah, piutang salam ini ketika dijumlahkan akan hasilnya sama dengan 1.275.000.000 rupiah. Maka piutang salam bisa dikatakan balance, hasilnya 0 gitu. Lalu penyerahan barang salam dari Bank Syariah kepada nasabah pembeli. Penyerahan barang salam dari Bank Syariah kepada nasabah pembeli dapat dilakukan oleh Bank Syariah sendiri atau bisa juga langsung dikirim oleh pemasok atau petani kepada nasabah pembeli pada tanggal yang disepakati oleh bank dengan nasabah pembeli. Misalkan setelah menerima produk salam dari KUD Sukamaju pada tanggal 1 Maret dan 1 Juni 2017 masing-masing sebanyak 75 ton dan kualitas dan harga yang sesuai dengan kesepakatan antara Bank Syariah dengan KUD Sukamaju sebesar 637.500. Bank langsung mengirim produk salam ke gudang milik PT Amanah Sejahtera pada tanggal 2 Maret dan 2 Juni 2017 pada kuantitas dan kualitas sesuai yang disepakati. Maka jurnal atas pengiriman barang kepada nasabah pembeli tersebut adalah utang salam sebesar 750 juta rupiah, persediaan produk salam di kredit 637.500 dan pendapatan bersalam 112.500.
Begitupun juga untuk pada tanggal 2 Juni 2017, sama jurnalnya dengan pada 2 Maret 2017. Bisa kita lihat utang salam ini ketika dijumlahkan hasilnya akan sama dengan 1.500.000.000 ini. Jadi bisa dikatakan utang salam yang dimiliki Bank Syariah kepada PT Amanat Sejahtera itu pada saat diserahkan barangnya itu maka utangnya berkurang jadi 0. Persediaan produk ini juga mengikuti yang sudah, jadi kan persediaan produk dapat Bank Syariah nambah. Nah, Bank Syariah harus mengeluarkannya atau memberi, maka persediaan diberi ke PT Amanah, maka berkurang. Di sisi lain juga Bank Syariah mendapatkan pendapatan bersalam sebesar 112.500.000. Variasi dalam transaksi salam. Yang pertama ada penyerahan modal salam dengan menggunakan aset non-kas. Nilai wajar aset salam non-kas sama dengan nilai tercatatnya. Misalkan Bank Syariah menyerahkan modal berupa uang tunai ke rekening KUD di bank dan berupa mesin pertanian. Misalkan mesin pertanian yang diserahkan memiliki nilai buku sebesar 30 juta. Harga perolahan 50 juta dan akumulasi penyusutan 20 juta. Peralatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada KUD Sukamaju sebagai pembiayaan berwujud non-kas dan dihargai dengan nilai 30 juta. Maka jurnalnya adalah piutang salam di debit sebesar 30 juta, akumulasi penyusutan di debit sebesar 20 juta, dan aset salam mesin pertanian di kredit sebesar 50 juta. Lalu di sini ada kasus lagi, misalnya nilai wajar aset salam non-kas lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Jadi sama dengan sebelumnya, cuma peralatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada KUD Sukamaju sebagai pembiayaan berwujud non-kas dan dihargai dengan nilai 35 juta. Lebih tinggi nih dari nilai tercatatnya. Maka jurnalnya adalah piutang salam sebesar 35 juta, akumulasi penyusutan di debit 20 juta, aset salam total 50 juta, dan ternyata memiliki keuntungan pada saat penyerahan di kredit sebesar 5 juta. Jika nilai wajar asetnya lebih rendah dari nilai tercatat, peralatan tersebut harga nilai buku sama dengan sebelumnya. Peralatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada KUD Sukamaju sebagai pembiayaan berwujud non-kas dan dihargai dengan nilai 25 juta. Maka jurnalnya piutang salam 25 juta, debit akumulasi penyusutan 20 juta, debit aset salam mesin pertanian 50 juta, ternyata mengalami kerugian pada masa penyerahan sebesar 5 juta. Itu adanya di debit. Lalu juga ada variasi dalam penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Pada saat penerimaan produk salam, sangat mungkin terjadi perbedaan antara kualitas dan nilai wajar barang dengan kualitas dan nilai kontrak. Variasinya antara lain, kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak, kualitas barang dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak, kualitas barang dan nilai wajar barang lebih tinggi dari nilai kontrak. Ada kasus tentang kualitas barang dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak. Misalkan pada tanggal 1 Maret, KUD Sukamaju menyerahkan 75 ton biji padi kualitasnya ternyata nomor 2. Adapun nilai wajar produk tersebut adalah 525 juta. Dari 75 ton dikali 7 juta. 7 juta ini 1 ton untuk biji kualitas nomor 2. Tadi kan yang nomor 1 itu 8.500.000 ya. Jadi untuk kualitas nomor 2 ini dimisalkan 7 juta. Jurnal untuk penyerahan produk salam dari KUD Bank Syariah adalah persediaan salam 75 ton biji pada kualitas nomor 2 di debit sebesar 525 juta, kerugian penerimaan barang salam di debit sebesar 112 juta 500, dan piutang salam di kredit 637 juta 500. Kualitas barang dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak. Misalkan pada ini harusnya lebih tinggi ya. Salah. Kita ganti dulu ya. Ini harusnya lebih tinggi.
Oke, kita lanjut. Misalkan kualitas barang dan nilai wajar barang lebih tinggi dari nilai kontrak. Misalkan pada tanggal 1 Maret 2017, KUD Sukamaju ini menyerahkan 75 ton biji padi kualitasnya super premium, berarti di atasnya kualitas nomor 1. Adapun nilai wajar produk tersebut adalah ternyata salah juga. Adapun nilai wajar produk tersebut 675 juta dari 75 ton dikali 9 juta. 9 juta ini 1 ton untuk biji padi kualitas super premium. Jurnal untuk saat penyerahan produk salam dari KUD ke Bank Syariah adalah persediaan salam 75 ton biji padi kualitas super premium. Sebesar 675 juta. Keuntungan penerimaan barang salam di kredit 37.500 dan piutang salamnya di kredit sebesar 637.500. Lalu di sini ada variasi selanjutnya, pemasok atau petani gagal menyerahkan seluruh atau sebagian produk salam pada masa kontrak. Di alternatif pertama, pembeli memperpanjang masa penerimaan. Berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 13 CI, dinyatakan bahwa jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akta. Dengan demikian, jika bank sebagai pembeli memilih alternatif memperpanjang masa pengiriman, maka bank hanya melakukan revisi terhadap kesepakatan jual beli salam dalam hal waktu penyerahan barang. Dalam hal ini tidak ada transaksi yang harus dijurnal oleh bank. Alternatif kedua, jika pembeli membatalkan pembelian barang yang belum dikirim. Berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 13 CII, disebutkan bahwa jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Dengan demikian, jika pembeli membatalkan pembelian barang yang belum dikirim, maka diperlukan jurnal untuk mengakui pembatalan tersebut. Misalkan KUD Sukamaju gagal menyerahkan sisa produk salam yang disepakati dan bank memiliki untuk membatalkan pembelian barang yang belum dikirim, maka jurnal untuk mengakui pembatalan tersebut adalah piutang KUD Sukamaju di debit dan piutang salam KUD Sukamaju di kredit sebesar piutang yang sebagiannya itu 75 ton, yaitu 637.500. Selanjutnya, untuk melunasi piutang KUD Sukamaju terdapat beberapa alternatif untuk melunasi ini ya. Yang pertama, dilunasi dengan dana kas punyanya KUD Sukamaju sendiri. Yang kedua, dilunasi dengan penjualan jaminan. Jika KUD melunasi dengan dananya sendiri, berarti kas rekening KUD SM Sukamaju terhadap piutang KUD Sukamaju sebesar piutangnya yakni 637.500. Jika bank mengeksekusi jaminan atas akad salam yang tadi, jika terjadi penjualan jaminan dengan hasil lebih kecil dari piutang salam, misalkan KUD Sukamaju hanya sebesar 600, maka jurnalnya kas di debit sebesar 600 juta, piutang court KUD Sukamaju di debit 37.500 dan piutang salam kredit 637.500. Jika penjualan jaminan dengan hasil lebih besar dari piutang salam, misalkan KUD Sukamaju hanya sebesar 700 juta, maka jurnalnya kas 700 juta di debit rekening KUD Sukamaju di kredit 62.500 dan piutang salam di kredit 637.500. Dan yang alternatif terakhir, jika misalnya pengenaan denda kepada penjual yang gagal menyerahkan produk salam bukan karena force majeure. PSAK nomor 103 paragraf 15 menyatakan bahwa pembeli dapat mengenakan denda kepada pemasok yang gagal menyerahkan produk salam jika pemasok tersebut pada dasarnya mampu akan tetapi sengaja tidak melakukannya.
Denda tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. Adapun besar denda yang dikenakan menurut PSAK nomor 103 paragraf 15 adalah sebesar yang disepakati dalam akad. Denda yang diterima oleh bank sebagai pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan atau dana kor. Misalkan KUD Sukamaju ini gagal menyerahkan produk salam kepada bank syariah senilai 637.500 pada waktu jatuh tempo. Sesuai dengan kesepakatan KUD dikenakan denda 2% dari nilai produk yang belum direalisasikan sebesar berapa? 12.750. 12.750 ini didapat dari 637.500 dikali 2%, hasilnya 12.750. Jurnalnya, kas rekening KUD Sukamaju di debit dan dana kebajikan di kredit, besar masing-masing 12.750. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana penyajian dan pengungkapan akad salam. Pertama-tama, kita terlebih dahulu harus menjelaskan apakah penyajian akad salam itu. Penyajian akad salam. Penyajian akad salam itu dijelaskan dalam PSAK nomor 103 paragraf 20 sampai dengan 22 di mana penyajian rekening atas akad salam terkait transaksi salam dan salam paralel itu ada 3 hal. Yang pertama ada piutang salam, kemudian ada piutang dan hutang salam. Piutang salam merupakan piutang yang timbul karena pemberian modal usaha salam yang dilakukan oleh bank syariah. Kemudian yang kedua ada piutang, di mana piutang ini timbul karena penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam. Namun, rekening piutang ini dipisah dan dinamakan sebagai piutang salam. Kemudian yang terakhir ada hutang salam. Hutang salam itu timbul karena bank menjadi penjual produk salam yang dipesan oleh nasabah pembeli. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana skema penyajian akad salam. Nah, penyajian dalam akuntansi salam dilakukan dengan cara membeli menjanjikan model usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Kemudian, piutang salam kemudian disajikan secara terpisah ketika penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya atau melunasi piutangnya dalam transaksi tersebut. Selanjutnya, penjual akan menyajikan model usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengungkapan akad salam. Pengungkapan akad salam, di mana hal-hal yang harus diungkap dalam catatan atas laporan keuangan tentang transaksi salam dan salam paralel antara lain yang pertama, ada rincian piutang salam kepada pemasok dan hutang salam kepada pembeli berdasarkan jumlah jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, dan penyisihan kerugian piutang salam. Kemudian yang kedua, piutang salam dan hutang salam yang memiliki hubungan istimewa. Yang ketiga, adanya besarnya modal usaha salam baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun dibiayai secara bersama-sama dengan bank atau pihak lain. Kemudian yang terakhir ada jenis dan kuantitas barang pesanan. Selanjutnya, pengungkapan akad salam yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Jika dalam penjual, di mana diungkapkan dengan beberapa hal. Yang pertama ada piutang salam kepada supplier dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya jenis dan kuantitas barang pesanan. Kemudian pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 dan yang terakhir ada penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian dari segi pembeli dalam transaksi salam itu mengungkapkan beberapa hal. Yang pertama besarnya modal usaha salam yang baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain, kemudian jenis dan kuantitas barang pesanan, kemudian pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 dan yang terakhir penyajian laporan keuangan syariah. Pencatatan dalam laporan keuangan, pembeli mengungkapkan besarnya modal usaha salam, baik modal sendiri maupun modal yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak lain, jenis dan kuantitas barang yang dipesan dengan pengungkapan lainnya, sesuai dengan PSAK nomor 101 penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian, untuk penjual, hal-hal yang diungkapkan dalam transaksi tersebut antara lain piutang salam kepada produsen dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa, jenis dan kuantitas barang yang dipesan, dan pengungkapan lainnya sesuai dengan PSAK nomor 101 penyajian laporan keuangan.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami seputar akad salam. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat buat kita semua dalam mengetahui dan menambah wawasan seputar akad salam dan dapat memenuhi dalam kelengkapan tugas besar 2 pada mata kuliah akuntansi keuangan syariah. Dan maaf apabila kelompok kami ada kesalahan dalam pengucapan dan perkataan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.